warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serius Seksania. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Mungkin di sini ada beberapa ya yang belum tahu apa sih itu UNISMA. Nah, sebelum kita masuk ke materi penjelasan, yuk kita kenalan dulu sama UNISMA. UNISMA Bekasi merupakan universitas Islam yang berdiri sejak tahun 1982 dan terletak di Jalan Cut Mutia nomor 83 Bekasi. Universitas Islam 45 Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 13 hektar. Dengan luas wilayah tersebut menjadikan Universitas Islam 45 Bekasi ini sebagai universitas pertama dan terbesar yang ada di Kota Bekasi. Di Universitas Islam 45 Bekasi juga terdapat 8 fakultas dan 22 prodi serta 15 UKM loh. Gimana nih teman-teman? UNISMA luas banget bukan? Buat kalian yang masih penasaran sama UNISMA, yuk langsung aja klik link di bawah ini. Oh iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sukwati Dewi Asrika SMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasional karena telah memberikan saya kesempatan di video kali ini untuk menjelaskan materi mengenai proses produksi dari rokok Sampurna Mil. Nah, ngomong-ngomong soal rokok, kalian tahu nggak sih apa itu rokok dan apa saja bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok tersebut? Jawabannya bisa kalian simak di video selanjutnya ya. See you! Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Ada beberapa bahan-bahan yang terkandung dalam rokok, yaitu amonia, nikotin, tar, sianida, benzen, metanol, kadmium, formaldehida, arsenik, hidrogen sianida, karbon monoksida, dan asetilena. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih proses produksi itu? Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Hal ini karena proses produksi merupakan cara, metode, maupun teknik suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Oke teman-teman, setelah kita memahami pengertian dari proses produksi, di video selanjutnya akan ada tahapan-tahapan dalam proses produksi mengenai rokok Sampurna Mil. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Pada proses produksi rokok Sampurna Mil ini, kami menggunakan proses produksi making di SKM, yaitu sigaret kretek mesin. Pada proses pembuatan rokok di Departemen SKM melibatkan beberapa mesin, yakni multifeeder dan mesin loga, di mana mesin loga sendiri terdiri dari DL3, FD3, dan HCF. Penjabaran dari proses produksi pada mesin multifeeder dan mesin loga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tembakau diambil dari gudang, kemudian dituang ke dalam konveyor multifeeder secara manual oleh operator. Pada multifeeder terdapat fotosensor otomatis untuk mengatur pengisian dalam multifeeder. Dengan adanya fotosensor tersebut, bila jumlah tembakau dalam multifeeder tinggal sedikit, maka konveyor multifeeder akan mengisi multifeeder secara periodik untuk digetarkan terlebih dahulu supaya tembakau tidak menggumpal. Kemudian tembakau tersebut akan disalurkan ke mesin-mesin loga melalui pipa-pipa yang menggunakan hisapan untuk proses lebih lanjut. Proses yang kedua dari multifeeder, tembakau akan masuk dalam mesin DF3. Di sini tembakau akan dilinting dengan bobin, di mana bobin yang digunakan untuk pelintingan mengalami proses printing terlebih dahulu pada mesin printing yang juga terdapat pada DF3, sehingga terbentuk tembakau root yang sangat panjang dan berstempel. Pada akhir proses di bagian DL3 ini, tembakau root yang sangat panjang tersebut akan dipotong-potong menjadi tembakau root dengan panjang 140 mm. Yang ketiga, dari DF3, tembakau root akan digabungkan dengan filter dan tipping pada mesin FD3. Proses-proses yang terdapat pada bagian ini yaitu pemotongan filter, di mana filter yang asalnya mempunyai panjang 120 mm dipotong menjadi 3 bagian dengan panjang masing-masing 40 mm. Setelah dipotong, maka filter-filter tersebut akan disejajarkan. Yang kedua, tembakau root dari DL3 yang mempunyai panjang 140 mm
dipotong menjadi dua bagian yang sama, masing-masing 70 mm di first cutting drum. Yang ketiga, tobacco root yang telah dipotong tersebut akan diberi filter yang mempunyai panjang 40 mm sehingga panjang tobacco root sekarang adalah sebesar 180 mm. Dan setelah diberi filter, maka tobacco root tersebut akan diberi piting. Setelah diberi piting, maka tobacco root tersebut akan di rolling supaya menjadi sigaret sepanjang 180 mm. Setelah itu, sigaret root akan dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu sepanjang 90 mm di final cutting drum dan menjadi sigaret. Lalu sigaret akan disejajarkan di turning drum. Pada proses terakhir, yaitu sigaret akan ditampung pada tempat penampungan terakhir sebelum diletakkan dalam tray, yaitu pada mesin HCF. Sigaret akan dimasukkan ke dalam suatu tray, di mana sudah diatur bahwa setiap tray akan berisi sigaret sebanyak 4.000 batang. Lalu tray yang telah berisi 4.000 batang sigaret dan terdapat di atas conveyor HCF akan diambil oleh rotary hoist. Dari rotary hoist, tray akan diambil secara manual oleh operator mesin untuk ditaruh di kereta tray yang berkapasitas 30 tray sebelum dikirim pada bagian packing. Usai dirapikan, proses selanjutnya yakni mencetak 12 batang rokok untuk kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Setelah dimasukkan ke dalam kemasan, proses selanjutnya yakni menempelkan cukai di luar kemasan rokok serta merapikan kemasan. Oke, gimana ya teman-teman penjelasan dari video sebelumnya? Pasti setelah kita menyimak video tersebut, akhirnya kita bisa tahu kan bagaimana sih proses produksi rokok dari awal hingga akhir dan kandungan berbahaya apa saja yang ada di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang masih suka ngerokok nih, jangan lupa dikurangin ya, karena nggak baik kalau buat kesehatan kita. Semoga dalam video penjelasan kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Gagal itu urusan nanti. Dan yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.